Selamat sore semuanya. Jumpa lagi di channel Parkirans dalam acara Parkir Oto Sonde Viral. Ya, teman-teman, selamat sore. Hari ini Om Franky. Yes. Ini hari sana seperti biasa. Kenapa sana seperti biasa? Karena sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wow, tamu spesial. Tamu spesial. Yang- Beliau adalah Tamu Pak yang- Angki Naik. Tamu yang sudah viral. Jelas. Beliau Tamu yang sudah viral ya. Pak Angki, selamat sore. Selamat sore bro. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik sekali Puji Tuhan, kabarnya. baik. Pak Angki, terima kasih banyak sore hari Siap. ini sudah meluangkan sedikit waktu untuk kita bercerita di channel Parkiran. Kalau untuk hal baik waktu harus Iya. diluangkan. Luar biasa. Amin. Oke. Nah, Om Franky, Yes. ini hari spesial nih. Ada Pak Angki nih, kira-kira kita mau bahas soal apa nih Om Franky? Ini pasti banyak Coba, hal Om nih. Franky. Soalnya kan Saya juga selama menunggu nih bahas apa. selama kan kita pengen bercerita dengan Bro Angki, dan hari ini kita akan bicara banyak Bro Angki ya, sambil menyelam minum air ya. Oh, Sekalian kalau mau minum tenggelam. ada air situ Ya, Pak Angki. Jadi tenggelam. kalau mau minum silakan. Kebetulan Bung Donin ada bawa gitar, jadi sebentar Bung Angki ini ada lagu baru yang belum di launching di platform digital manapun. Oh, belum. beliau pencipta Om. Jadi Lagu jangan banyak main. tapi belum ada di mana-mana, belum Iya. direkam ya. Ya, baik, kita akan mulai ya. Welcome Bro di Siap. Parkir Oto Sonde Siap. Viral. Banyak yang sudah tahu Bro Angki dari anak-anak. Bahkan kemarin beta sempat nonton di postingan terakhir tuh TikTok atau apa tuh. Woi, mak-mak di pasar juga tiap pagi dong hajar dengan renungan pagi dari Bro Angki ya. Dan kita bisa, seringkali ke tempat kerja, seringkali ikuti live di Ikuti OT. Woi, mantap. Nah, kalau bicara tentang Bro Angki sendiri, kita ingin tahu Bro Angki itu siapa sih? Ya saya tetaplah saya ya. Ya, mungkin Bro Angki bisa cerita siapa sih Bro Angki sebenarnya? Ya baik. Puji Tuhan saya nama Angki Naik. Saya perkenalan dulu, nama saya Angki Naik, dan lebih banyak memang saya di dunia pelayanan. Dan kalau untuk pelayanan saya lebih banyak untuk berurusan atau bersama-sama dengan anak-anak muda. Saya lebih banyak dengan anak-anak muda, Pak Franky dan Iya. Pak Doni. Jadi lebih banyak dengan anak-anak muda. Jadi begitulah kalau mengurus anak-anak muda, banyak hal yang saya pelajari. Tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih hikmat, kemampuan untuk bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Saya sudah menikah, istri saya satu, sampai selama-lamanya satu saja, Satu tidak saja. boleh tambah lagi dosa ya. Sonde boleh. Jadi istri saya satu dan saya sedang menunggu dia pulang ya. Jadi sambil menunggu dia pulang dari kabupaten, maka saya bersama-sama dulu dengan Oke. teman-teman ya. Nongkrong. Oke, nongkrong dulu kita. Mungkin itulah awalnya seperti itu dulu, Yeah. Pak Franky. Silakan. Oke, Pak Angki, tadi kan disampaikan bahwa mengurus anak muda di gereja ya. Ya. Saya kebetulan di GSI Amazing Grace ya, bersama dengan Pendeta Melatok, Oh, ya. senior pastor. Sudah lama, Bro, Lama apa mengurus? mengurus. Ya, kalau leader youth sudah cukup lama ya. Bahkan sekarang anak-anak muda sudah kerja, bahkan ada yang sudah nikah malah. Dan saya kembali lagi menjadi bapak saksinya. Ya, jadi puji Tuhan lah, saya mengurus anak-anak muda. Ada naik turunnya ya, Naik anak-anak turunnya. muda ya, namanya anak-anak muda. Kalau ada baik-baik mereka semangat, tidak baik-baik mereka tidak semangat. Apalagi kalau urusan cinta. Kalau hubungannya baik itu kelihatan baik. Iya. Pelayanan juga baik, tapi kalau sudah hubungannya mulai tidak enak, apalagi kalau mereka saling menjalin hubungan, itu satu komunitas, itu kadang-kadang ya cukup sulit sih. Tapi sebagai seorang leader harus bisa ya menjadi teman yang baik untuk bisa
apa ya, berbagi cerita dengan mereka. Mereka bisa share, saya dengar, saya berbagi, sehingga kita bisa saling menguatkan lah begitu. Untuk mengurus anak-anak muda memang tidak gampang. Berarti Bro Angki ini sudah cukup pakar dalam hal menyelesaikan masalah anak muda. Tidak juga. Tidak juga. Itu pasti Om, karena anak muda nih selalu menghadapi masalah. Banyak masalah. Jadi memang Pak Tidak Angki- sekedar cinta ya. Tidak sekedar cinta, sekedar banyak cinta. masalah. Jadi Pak Angki ini memang luar biasa. Om, menghadapi Ya. kita menghadapi orang dengan permasalahan itu tidak gampang. Orang datang curhat cerita permasalahan itu tidak gampang. Kita harus kasih solusi yang baik gitu. Ya. Nah kira-kira Pak Angki ya selama hampir 10 tahun atau 11 tahun ya Iya. sekitar itu ya. Sekitar itu. Kira-kira ada tidak masalah yang paling apa ya, paling kompleks, ada paling parah lah yang pernah Bro hadapi. Ya. Pernah. Dan memang itu bukan hanya tentang cinta saja. Persoalan hubungan pacaran mereka tidak hanya itu, karena kebetulan saya dan istri ini kalau untuk apa ya, curhat mencurhat Iya. itu memang mereka lebih suka di istri gitu. Tapi sering kita sama-sama dengan mereka, dan dari sekian banyak masalah yang dihadapi itu yang sulit sekali itu persoalan keluarga gitu. Ada anak-anak yang merasa tertolak gitu. Ada anak-anak yang apa ya, masalah dalam rumah itu bukan masalah yang biasa, sudah masalah yang luar biasa, entah itu orang tua ribut dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang mereka salah memilih tempat untuk berteduh. Iya. Ya, begitu. Itu yang buat mereka kadang-kadang jadinya hidup mereka tidak bagus, hidup mereka tidak menjalani dengan baik lah hidup mereka ya, karena di rumah sudah seperti itu, mereka tidak dapat satu apa ya, suasana rumah yang baik ya, di dalam rumah tangga orang tua bikin dia punya dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih banyak keluar untuk mencari kenyamanan di luar. Dan puji Tuhannya mereka memang ada di komunitas kami, sehingga kami bisa memberikan solusi lah dengan baik, bahwa memang tempat ternyaman di dalam Yesus lah, tidak ada di tempat lain begitu ya. Berarti gaya komunitas yang Bro Angki buat sendiri itu feel home. Iya. Anak-anak merasa seperti di rumah. Iya. Rumah itu terbuka. Kalau ada masalah tuh pintu bisa terbuka sampai jam 1 malam. Weh. Tapi kalau masalah selesai, tidak ada yang datang di rumah ya. Biasanya begitu sih. Bung Doni ada masalah? Sana ada. Sejauh ini sana ada. Kalau ada masalah, solusinya ada. Pasti ada masalah, tapi bisa diselesaikan lah ya. Iya, Bisa diselesaikan. iya. Namanya anak-anak muda, mereka butuh pegangan lah begitulah. Yang penting kita ya kasih jalan keluar, dasarnya Alkitab lah. Yes. Itu paling penting. Itu paling penting, karena kalau di rumah sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga, lalu mereka keluar, mereka cari di tempat yang lain, bisa bahaya. Baik kalau tempat itu benar, baik kalau komunitas itu benar. Kalau tidak benar, malah hidup mereka tambah hancur. Kira-kira begitu Pak Franky. Gitu ya. Ya. Jadi memang itu lika-liku dalam menangani Lika-liku, ya. atau anak-anak muda. Nah, Bro Angki ini tadi kan bicara tentang pergaulan. Ya. Nah, mungkin kita tahu bahwa pergaulan ini ada dua sisi. Ada sekuler dan ada rohani. Ya. Dan kadang-kadang untuk mempertahankan anak-anak muda untuk berjalan di jalur rohani itu sebuah tantangan tersendiri. Ya. Tantangan tersendiri karena orang mau berjalan yang benar, tapi terkadang ada saja godaan gitu. Godaan ya. Nah, kalau Bung Angki sendiri sebagai seorang youth leader, yaitu bagaimana melihat itu pergaulan anak muda dari dua sisi ini? Iya, jadi memang pergaulan ini penting. Pergaulan sangat penting. Kalau salah bergaul bisa berbahaya nantinya ke depan. Masa depan ini salah satu ditentukan dari pergaulan. Saya pernah baca satu buku, dan saya juga pernah dengar orang berkhotbah menggunakan bagian ini. Mereka bilang untuk mengetahui siapa kamu 5 sampai 10 tahun ke depan itu sangat ditentukan dari
buku apa yang kamu baca salah satunya, dan juga dengan siapa kamu bergaul. Siapa kita bergaul. Nah, itu berbahaya dalam hal pergaulan. Jadi memang saya lebih banyak menyampaikan di anak-anak muda untuk berhati-hati dalam pergaulan, karena kan kita tidak melihat mereka 24 jam. Ya. Paling cuma di gereja 2 jam, di ibadah youth, dan mungkin ya setelah itu ada masalah-masalah, mungkin mereka datang curhat, ya sebatas beberapa jam sajalah kita dengan mereka. Setelah itu kita tidak lihat mereka. Nah, kita selalu kasih tahu di mereka bahwa hati-hati dalam pergaulan, karena Alkitab bilang misalnya 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi memang dalam hal pergaulan itu perlu diperhatikan dengan siapa kamu bergaul. Kalau bergaul dengan orang yang salah, itu berbahaya. Itu bisa membawa kamu ke dalam hal-hal yang justru merusak masa depan. Bolehlah saya halo, bolehlah, jangan jadi orang sombong juga. Anak Tuhan kan tidak boleh sombong. Ya oke lah saya halo. Tapi kalau belum kuat dalam satu perkumpulan, mending ya bergeser daripada kamu ada di situ. Kamu tidak menjadi pengaruh di situ, tidak menjadi garam dan terang di situ, malah kamu yang dipengaruhi. Jadi memang seringkali kami bilang hati-hati dalam pergaulan. Karena pergaulan itu seperti orang menaik lift. Kalau tekan tombol atas ya pasti naik ke atas. Kalau tombol ke bawah ya pasti turun ke bawah. Begitu pergaulan begitu. Mau naik mau maju, yang mesti ya ditentukan dengan komunitas yang ada, dengan siapa kamu bergaul. Begitu itu penting. Pastikan bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa engkau naik, bukan turun. Orang-orang yang bisa memberi dampak positif, itu harus. Karena itu sangat membantu. Mau tidak mau, pergaulan sangat penting. Jadi untuk anak-anak muda, hati-hatilah dalam pergaulan, karena salah bergaul bisa merusak kebiasaan baik, bisa merusak keinginan saudara untuk bisa menggapai masa depan yang sebenarnya Tuhan siapkan masa depan, tapi karena salah bergaul malah jadi hancur masa depan. Jadi itu yang sering kami sampaikan kepada anak-anak muda. Selain ya kami mendoakan mereka, tapi firman Tuhan harus kami kasih ingat mereka untuk kuat dalam Tuhan. Kira-kira dalam hal pergaulan. Berarti kalau bahasa kerennya relasi itu sangat penting. Ya, relasi sangat penting. Nah, bro, ini karena tadi kan kita sudah bicara ada yang anak muda salah memilih komunitas karena masalah dari rumah. Ada yang mungkin masalah di rumahnya tidak ada, tapi dia waktu turun ke luar bisa. Nah, kalau kita melihat sekarang kan komunitas ini ada banyak. Mau rohani, mau sekuler, dan masing-masing menawarkan dengan cara tersendiri yang nilai-nilainya masing-masing. Nilai-nilai. Dan kadang-kadang komunitas yang sekuler kadang-kadang berusaha bersaing mengalahkan rohani. Contoh ada komunitas-komunitas. Nah, bagaimana bro bisa menuntun anak-anak supaya memilih komunitas yang benar? Jadi memang dalam hal ini kita perlu tahu bahwa setan itu pasti kerja. Setan kerja keras untuk buat bagaimana sehingga anak muda itu hancur. Buat bagaimana sehingga anak muda itu tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Setan kerja keras, tapi kita juga harus kerja keras, begitu. Kita pun harus kerja keras karena memang itu yang Tuhan inginkan. Jadi setan kerja keras, kita juga harus kerja keras. Setan kerja keras untuk bawa anak-anak muda untuk hidup hancur, kalau bisa mati neraka. Kita mesti kerja keras bawa orang ke Tuhan, bukan kitanya. Pastinya karena Tuhan yang jamah orang itu untuk bisa datang ke Tuhan, begitu. Jadi ya dalam hal ini memang selain kita berdoa, yang harus atau seringkali saya ngomong di komunitas saya adalah dasarnya harus firman Tuhan yang murni, tidak bisa tidak. Dan memang dalam hal pemberitaan, misalnya pemberitaan firman, anak-anak muda sekarang ini kan sudah pandai-pandai, sudah keren-keren, sudah tidak seperti yang kita pikir terlalu polos. Lu anak-anak muda sekarang susah. Jadi memang dalam hal beda, anak muda sekarang beda. Suka revo saya beda. Jadi memang dalam pemberitaan firman, dalam komunitas itu saya ngomong keras, Pak Franky, saya ngomong keras supaya ya memang harus begitu sudah. Kita tidak boleh terlalu lembek dengan orang bilang begitu ya, terlalu orang gue bilang terlalu noy dong, juga kadang-kadang juga kurang bagus. Tapi tetap kita harus bisa merangkul. Ada saat dimana kita tegur
dengan kasih mungkin agak keras tegurannya, tapi kita juga harus bisa balut karena itu juga bagian dari kasih. Karena kalau mereka tidak mau datang lagi, mereka pergi komunitas yang lain, baik kalau itu komunitas itu benar, tapi kalau komunitas itu tidak benar, kan justru mereka lebih hancur lagi. Jadi bagi saya selain doa, pemberitaan firman itu harus, itu paling penting Pak Franky dalam satu komunitas rohani ya Pak Franky. Firman Tuhan paling penting. Karena Alkitab bilang firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Belum lagi firman Tuhan juga bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya dengan firman. Berarti firman paling penting Pak Franky. Itu paling. Soalnya ada hal yang lain yang bisa buat anak-anak muda ada di realnya Tuhan selain firman. Betul tidak? Soalnya ada. Firman paling penting. Kalau saya secara pribadi firman. Kadang-kadang orang suka bilang untuk bikin anak-anak betah di dalam rumah, maksudnya dalam rumah Tuhan, dalam satu komunitas tuh, kau harus bikin sekeren mungkin. Gedung harus, atau dalam ibadah tuh gedung harus dihiasi, lighting, tampilan. Saya pikir itu juga baik, tapi itu bukan yang paling penting. Betul. Karena banyak orang kalau hanya pergi gereja atau komunitas fokusnya pada lighting, fokusnya pada gedung, kepada kerennya tim musik, ya tim praise worship, tanpa membuka hati pada firman Pak Franky. Saya pikir hidup tidak akan seolah-olah penonton konser. Iya, itu penonton saya Pak Franky. Tidak akan berubah. Sedangkan orang nonton konser bisa berubah loh. Kayak beta nonton beberapa konsernya artis-artis yang kadang-kadang kita nonton, salah satunya almarhum Glenn Fredly, saya pernah nonton dia punya konser di Batam. Itu orang yang menyanyi menangis karena lagunya menyentuh. Nah ini yang kadang-kadang tadi bro bilang, kalau hanya lihat kadang-kadang orang bisa tersentuh juga, tetapi untuk buka hati untuk Tuhan kadang-kadang hanya mau lihat itu. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai lagu, orang bisa bertobat. Tapi persoalannya waktu ikut satu kebaktian itu kamu buka hati tidak buat Tuhan. Ya, menurut saya itu sih kalau untuk anak-anak muda. Saya pikir tidak ada hal lain lagi teman-teman yang bisa buat orang berubah selain firman. Tidak ada. Selain firman tidak ada. Tuhan yang bisa ubah kita. Wah ini mantap sekali, semakin lama semakin panas. Semakin panas. Semakin panas nih. Ini bahaya. Saya buka kopi saya dulu. Oke, siap. Ini kopi panas. Lanjut. Seruput kopi. Mantap. Baik, bro, ini karena bicara tentang PHP, Pemberi harapan palsu. Tadi kan kita sudah bicara tentang anak-anak muda yang kadang-kadang curhat, sakit hati, disakiti. Ku menangis lah siar ya. Lalu ada anak-anak muda yang pernah tidak broto tegur karena mereka punya masalah, lalu curhat, lalu broto tegur mereka kabur. Pernah? Ada. Yang artinya kabur karena merasa kita meminta tolong. Teguran terlalu keras. Teguran tapi dia tegur keras biar kita jalan. Pernah ada ya? Memang kalau tanya bilang pernah ada, saya juga bingung pernah ada atau tidak, tapi menurut saya mungkin ada ya. Ada, pasti ada lah, karena memang orang yang datang untuk ngomong, untuk cari solusi ini kan kadang-kadang beragam. Ada orang yang hanya datang untuk mau cari solusi, saya mau ditegur. Kadang-kadang dia datang, dia mau curhat, dia hanya mau kita dengar tanpa kita kasih masukan. Memang benar, dalam hal orang curhat kita harus dengar dulu, baru kita kasih tanggapan kita ke mereka. Tapi waktu mereka cerita tuh ada hal-hal yang tidak sesuai dan itu perlu ditegur. Saya tegur. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya setelah dia cerita lalu dia bilang bagaimana tanggapan kakak, ya saya harus tanggapi. Itu salah, ini salah. Ada sih beberapa yang curhat, misalnya mereka sudah salah jalan, sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Saya bilang itu salah, tidak bisa begitu. Ada yang bertahan, ada juga yang tidak bertahan. Ya sudahlah, simpel. Yang bertahan mau berubah, dia mau berubah, begitu. Yang kabur ya dia mau berubah, dia mau bertahan. Kayaknya sudahlah, daripada saya membuang waktu untuk dengar curhatnya tanpa dia berubah, ya tidak punya kemauan untuk berubah, ya sudahlah, terserah dia. Mungkin ada komunitas yang lebih baik mungkin. Jangan buang mutiara di mulut. Ini bahaya. Benar sekali. Pakar Bung Doni memang luar biasa nih kalau bicara tentang. Kalau ngomong satu kali ya wajar lah. 2-3 kali 4 kali tidak dengar ya percuma kan. Seperti yang baru bilang. 2-3 kali sama 4 kali kalau tidak bisa, berarti itu garis bawah bebal. Ya, itu bebal. Orang Kupang bilang istilahnya kakaluk.
Wah. Berat. Aduh, Baik, semakin panas nih. baik. Tadi awal-awal Bro Angki bilang biasa curhat itu ditemani istri. Iya. Karena memang harus deh. Ya kalau dalam menghadapi itu wajib ya. Harus. mungkin sedikit saya tambahan soal Iya, itu. iya. Kalau soal itu, kalau curhat, kalau laki-laki boleh Iya. langsung saya. Tapi kalau perempuan saya punya batasan, harus ada istri. Nah, Dan memang kebanyakan kalau perempuan saya langsung ke istri. Iya. Saya langsung di istri. Sebenarnya jauh lebih baik toh Pak Franky. Itu etikanya Iya, mesti itu begitu. memang begitu. Tidak bagus Iya. kita suami orang, istri orang Iya, curhat dengan anak-anak muda sampai tengah malam. Waduh, bahaya tuh. ya. Lebih baik kita batasi sebelum Sebelum jadi viral. ya sebelum viral tsunami menghantam. Baik Bro, ini berarti dua orang suami istri Bro Angki dan Ya, istri selalu belajar sebelum menghadapi, selalu sharing Iya. sehingga memang kalau dalam hal ini saya langsung jawab. Kalau dalam hal ini memang itu mainan istri saya. Maksudnya itu fak istri saya dan menurut saya memang istri saya punya karunia di situ. mantap. Kalau dalam hal ini bagusnya tadi kalau kita buat konten ini langsung ada istri saya ya. Menarik sih yang tadi. Betul tuh. Karena Tapi istri kita saya harus sedikit cari lagi baru tempat yang pulang. pas. Berarti harus ada part 2. Bisa jadi. Bisa jadi. Harus ada part 2 karena saya akui istri saya kalau dalam mengurus masalah, dengar curhatan orang saya akui istri saya. Saya akui istri saya. Pendengar Dia yang setia, ya? Pendengar yang setia. Itu karunia. Iya. Kita nih laki-laki tidak mungkin mau dengar sampai 1 jam, 2 jam. Kita malas. Langsung saja pada pokok Iya. pembahasan. Kita kan begitu. Kalau istri saya tuh dia dengar dulu, setia, dia cerna baik. Lalu dia bilang, "Bisa saya kasih tanggapan?" Bisa. Oh, itu dia pasti kasih tanggapan yang bagus. Saya bilang, "Wah, luar biasa." Jadi, menurut saya mantap lah begitu. Ada istri saya makin menolong saya begitu karena saya pikir dalam hal itu kan semua orang punya kelebihan dan kekurangan toh. benar. Jadi menurut saya dalam hal itu istri saya bantu saya lah luar biasa dalam hal pelayanan itu ya. Berarti beta pernah nonton Bro Angki posting di TikTok atau di Instagram. Itu salah satu statement waktu khotbahnya istri khotbah. Iya. Kalau itu nyong macam-macam in the name of Jesus, putuskan dia. Putuskan saja. Putuskan. Nah, Bro, ini luar biasa kita artinya sore hari ini kita bicara tentang anak muda, tentang karena dunia Bro Angki ini sendiri berada di kalangan anak muda. Nah, kira-kira Bro bisa kasih satu tips untuk anak-anak muda atau teman-teman yang mungkin bukan anak muda tapi orang-orang tua di sana yang ada nonton atau kalangan di luar sana yang sedang nonton, kira-kira kalau menghadapi masalah itu apa yang harus sebaiknya Dilakukan. dilakukan. Ya menurut saya kalau dalam hal masalah ini kan tidak ada satu orang pun yang tidak akan bertemu dengan masalah. Iya, betul. Selama hidup di dunia, pergumulan harus kita hadapi, pasti ada masalah dalam hidup kita. Tetapi mungkin yang saya mau kasih tahu kepada saudara, waktu kita bertemu dengan masalah, tempat yang terbaik yang harus kita datangin ya di Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena kan banyak orang kalau ada masalah larinya ke dukun misalnya ya, dalam hal sakit penyakit ke dukun dan lain sebagainya. Menurut saya Tuhan tempat terbaik. Tidak ada tempat ternyaman selain di Tuhan. Karena Daud bilang Mazmur 62 itu kan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tempat ternyaman itu di Tuhan. Dia Tuhan yang pasti menolong kita, menjawab doa kita sesuai waktu Tuhan. Kan jawaban ini kan ada 3. Ada ya, tidak itu jawaban nah. Kadang-kadang kita minta tidak sesuai dengan maunya Tuhan, minta dengan hawa nafsu, Tuhan bilang tidak nah. Yang ketiga kan menunggu. Nah menunggu inilah kita belajar bahwa waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi berdoa sajalah. Itu tempat terbaik di Tuhan. Jadi kalau ada masalah datang ke Tuhan, berdoa, minta Tuhan tolong. Saya percaya pasti Tuhan kasih kekuatan karena Alkitab kan juga bilang, "Toh marilah kepadaku semua yang telah sudah terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu janji Tuhan. Tapi yang kedua juga yang perlu kita perhatikan adalah cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Itu penting karena banyak orang kan cara pandangnya terhadap masalah itu kan kadang-kadang cara pandangnya salah begitu. Akhirnya masalah yang datang membuat dia merasa bahwa itu masalah tuh berat dan dia tidak bisa melangkah lagi. Padahal
masalah yang kita hadapi Tuhan sudah bilang toh dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan Iya, biasa. biasa, Dia kan ya. dia Tuhan yang setia, yang pasti menolong kita, pasti membuka jalan. Jadi kalau hadapi masalah ya tetap berpegang teguh pada Tuhan, berdoa, Betul. punya pengharapan di dalam Tuhan. Cara pandang kita terhadap masalah juga itu yang paling penting. Kadang-kadang kita kalau ada masalah tuh kita pikir, ini mati su, aduh ini parah su, aduh Apalagi ini hancur su. kasih salah orang lain. Iya, Iya. itu Kambing sering kali begitu, kambing hitamkan orang karena cara pandang terhadap masalah itu keliru begitu ya. Iya. Jadi menurut saya cara pandang itu penting. Iya. Kita harus lihat masalah bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, lihat masalah sebagai berkat lah. Yes. Justru lewat masalah tersebut, pergumulan tersebut, Tuhan mau bentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sangat tidak mungkin kalau seseorang mau naik kelas dari kelas 1 dia mau naik kelas 2 tanpa ujian. Saya pikir tidak mungkin Tidak kan. mungkin. Orang mau naik kelas itu harus ada ujian. Iya. Begitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga ujian dalam hidup kita, entah sakit, penyakit, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kalau cara pandang kita baik, kita tahu bahwa ini bentuk ujian dari Tuhan untuk membuat kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi cara pandang kita penting. Yang pertama berdoa, karena ketenangan itu di dalam Ya, Tuhan. benar. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun uang saudara yang semua yang dengar nih, saudara uang berapa banyak pun tidak bisa membeli ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Karena itu urusannya sama satu pribadi, siapa? Yesus Kristus. Yes. Yang kedua, cara pandang kita terhadap masalah itu harus cara pandang kita, cara pandang Kristus, cara pandang yang benar. Kalau cara pandang kita manusia yang berdosa ini kadang-kadang kita lihat segala sesuatu dengan takut dan khawatir toh. Tapi kalau kita pakai kacamata Tuhan beda. Kita lihat masalah itu biasa sah. Tuhan pasti tolong kita karena kita tahu sumber kekuatan kita itu Tuhan. Begitu. Oh, iya. Iya. Good. Mau tepuk tangan? Hey. Aduh, saudara saya dua nih luar biasa Bung saya. Doni, Siap. ini sore kita dikuatkan lewat Sangat terberkati. tips-tips dari Karena- Bro Angki. Karena kan apa? Ini namanya apa? Di parkiran. Parkiran. Parkir oto Sonevira. Parkir Parkir oto oto Sonevira. Jadi hal-hal juga yang- tidak hanya bicara tentang hal-hal yang sudah dibicarakan, Betul. hanya itu saja kan Ya, kan luas. Luas. Saya pikir luas lah. Ya, Iya. kadang-kadang orang berpikir masalah saya ya itu masalah saya. Bahkan yang paling kacau nih Bung Angki, saat dia punya masalah kita mau datang memberikan dia apa ya ke jalan solusi. Jangan, itu masalahnya beta dan Tuhan saya yang tahu. Nah kalau sudah hadapi seperti ini berarti ini orang sekarang mana? Ya. Jadi doa dan cara Ya. pandang itu penting. Baik teman-teman Oke. parkir oto Sonevira, ya kita sudah Bicara banyak. Ya bicara banyak Oke. dengan Mohon maaf ya jika ada kekurangan. dan Bung Angki ini juga termasuk salah satu yang membuat pelayanan lewat media sosial. Iya, Siap. media sosial. Betul ya? Iya. Dan mungkin bisa dikasih tahu media sosialnya di bawah sini. Oke, YouTube channel saya Ya. YouTube channel saya. Angki Night. Angki Night TikTok Channel. saya juga Angki Night. Oke. Ya, jadi kalau di TikTok kan hanya video-video pendek Ya. Iya. berdurasi 1 menit. Ya, itu silakan saudara lihat di TikTok dan copy pasang di story saudara atau bagikan kalau hal-hal itu menurut saudara hal yang baik, hal yang pas buat saudara, silakan saudara copy dan di Share, YouTube ya? channel saya dan juga share. Di YouTube channel saya itu saya lebih banyak live. Ya, live. Live pagi Live itu pagi, ya? Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Saudara bisa ikuti kalau ada beban, masalah, silakan saudara komen langsung. Saya doa saudara deh. Mau ulang tahun, masalah, pergumulan, apapun saya doakan. Setelah firman Tuhan saya sampaikan Mau channel YouTube mau saya. sepi orderan Bung Doni nonton setiap pagi dulu Siap. sebelum beraktivitas. Tidak terlalu lama juga kok ya toh. Ya. Karena kadang-kadang kan mereka kasih habis pulsa untuk main game bisa toh. Iya. Masa untuk Betul. dengar firman tidak bisa. Game tidak bawa Anda pada kehidupan kekal. Betul. Betul. Yang menuntun Anda firman. Oke. Baik, Oke. thank you Bro Sama-sama, untuk Pak kesempatannya. Siap, Pak Angki. Bro Angki ini juga pencipta lagu seperti Aduh, itu. Oke. aduh. Ada gitar? Ada. Sudah siap Bung Doni? Ya. Siap. Ada lagu baru kok? Atau ada lagu yang Ya ref saja Sonep ya, apa? yang Sonevira. Ref Sonep apa? Lagu banyak sih sebenarnya. Pak Angki. Ada lagu, memang lagunya ada beberapa. Wah ini gitar luar biasa. eh, Ada beberapa lagu memang. C-nya bagaimana? Ini ya, pokoknya C sesuai dengan ini ya. nah,
Baik, kita akan dengar satu lagu Satu lagu. dari Bro Angki. Lagu apa ya, Bro? Oke. Yang sering dinyanyikan sekarang di gereja-gereja biasanya mereka nyanyi ini. Kau gembalaku, Iya. kau menuntunku dalam lembah, sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, kau membimbingku. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Yes, thank you bro untuk kesempatan hari ini dan silakan Bung. Baik, teman-teman semua, seperti beta bilang tadi, memang hari ini spesial Oh, karena Pak Angki sudah membagi berkat dan beta sendiri merasa terberkati dan beta yakin teman-teman semua juga pasti terberkati dan pasti mendapat manfaat. Baik Pak Angki, terima kasih banyak sekali sama-sama lagi. Bro Doni, Kita Bro ketemu Frankie. lagi di Part next Part waktu. 2. Waduh, Next time kalau ada waktu bisa ketemu undang kembali. siap kapanpun saya selama masih ada di parkiran ini saya Siap. aman. Baik teman-teman semua yang senang dengan video ini, kami mohon dukungan untuk komen, Ya, like, dukung channel ini, ya, dukung channel ini. Ya. share, dan yang paling penting adalah subscribe sebanyak-banyaknya. Ya, betul. Dukung channel ini ya. Kalau Siap. channel ini bagus, dukung. Oke. Kok tekan subscribe? Sen mahal. Bayar. Sony Oh, Sony bayar. Tekan, Tekan subscribe. lonceng, Tanda selesai. Untuk dapat info-info lebih Untuk dapat Oke. info-info. lebih sore viral loh dia. Oke. Baik Om Frankie, Yes. hari ini ketong sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. God bless you all. Parkir Oto Sonde Sonde Viral. God bless.